Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Indi Kurnia Rahmardati 215-21141, Rizka Hanafia Agustin 215-21148, Sabar Nur Iman 215-21104, Salsa Putri Cantika 215-21109, dan Latifah Salsabila Amini 215-21172, yang akan mempresentasikan materi tentang surat Makkiyah dan Madaniyah serta Fawadih as-Suwar. Materi yang pertama, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Secara geografis, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Yang kedua, teori historis itu pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah, semisal di Mina, Arafah atau Hudaybiyah dan lainnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah, dan Mekah. Selanjutnya, teori subjektif. Pengertian Makkiyah yaitu ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madaniyah ialah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Yang terakhir, teori konten analisis. Pengertian Makkiyah yaitu ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Selanjutnya, macam-macam Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat Makkiyah murni. Termasuk kategori surat Makkiyah murni adalah surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Makkiyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Kedua, surat Madaniyah murni. Termasuk kategori surat Madaniyah murni karena surat yang berisi ayat-ayat yang seluruhnya berstatus Madaniyah secara ijma dan tidak ada perbedaan tentang status tersebut. Yang ketiga, surat Makkiyah yang berisi ayat Madaniyah. Kategori ini memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Makkiyah, akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Madaniyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Yang keempat, surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah. Kategori ini yang memuat ayat-ayat yang kebanyakan berstatus Madaniyah, akan tetapi di dalamnya juga memuat ayat-ayat Makkiyah atau ada perbedaan tentang status tersebut. Dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Terdapat dua cara untuk mengenali ayat yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, cara simai adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Yang kedua, cara qiyasi adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol kandungannya, redaksi dan uslubnya, dan lain sebagainya. Untuk menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyah menurut cara qiyasi ada dua dasar, yaitu yang pertama, dasar aglabiyah atau mayoritas. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka surat tersebut disebut Makkiyah, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, dasar tabi'iyah atau kontinuitas. Bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah, maka surat tersebut disebut Makkiyah, begitu juga sebaliknya. Ciri-ciri dari surat atau ayat menandakan Al-Makkiyah. Kata-kata atau kalimat yang digunakan. Surah atau ayat-ayat Al-Makkiyah memiliki ayat atau suku kata yang pendek, dan kata-kata yang digunakan dalam ayat tersebut sangat mengesankan karena penuh dengan sajak atau syair serta ungkapan perasaan. Kalimat yang dipergunakan juga tergolong fasih dan balik, banyak khosam, tasbih, dan amsal. Yang kedua, kandungan atau isi. Ayat-ayat Al-Makkiyah juga mengisahkan tentang para nabi dan kehidupan umat-umat terdahulu, pembukuan tentang risalah Allah SWT,
kebenaran akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, kedatangan hari kiamat dan segala keringanannya, penjelasan tentang surga dan segala kenikmatannya, serta neraka dan segala siksaannya, dan juga berisikan tentang argumentasi yang ditujukan untuk orang-orang musyrik, yaitu dengan mempergunakan bukti-bukti rasional serta ayat-ayat kauniyah. Selanjutnya, ciri-ciri surat dari surat atau ayat yang menandakan al-madaniyah. Yang pertama, kata-kata atau kalimat yang digunakan. Ayat atau surah yang menandakan al-madaniyah menggunakan kata-kata atau kalimat yang bermakna mendalam, kuat, dan juga kokoh. Kata-kata atau kalimat dalam surat al-madaniyah juga menggunakan kalimat-kalimat usul serta ungkapan syariah, serta dalam surah atau ayat tersebut. Yang kedua, kandungan dan isi. Kandungan dan isi di dalam surat atau ayat-ayat al-madaniyah mengandung kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksinya seperti perintah untuk beribadah serta beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah kepada ahli kitab untuk masuk Islam, perintah untuk berdakwah, dan sebagainya. Dan juga di dalam surat-surat al-madaniyah disebutkan tentang orang-orang munafik kecuali dalam Quran surat Al-Ankabut serta di dalam surat al-madaniyah yang terdapat dialog yang terjadi dengan para ahli kitab yang berisi tentang hukum dan perundang-undangan. Selanjutnya, kegunaan mempelajari teori makiyah dan madaniyah. Yang pertama, dengan ilmu ini kita dapat membedakan dan mengetahui ayat mana yang masuk dan nasikh. Yang kedua, dengan ilmu ini pula kita dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum. Yang ketiga, ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran. Yang keempat, dapat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan masyarakat pada waktu turunnya Al-Quran. Antara makiyah dan madaniyah. Yang pertama, kebanyakan ayat-ayat makiyah berisikan penetapan tauhid dan akidah yang benar, khususnya yang berkaitan dengan tauhid, uluhiyah, dan iman kepada hari kebangkitan. Sedangkan ayat-ayat madaniyah kebanyakan berisikan perincian masalah ibadah dan muamalah, karena objek yang didakwahi sudah memiliki akidah dan tauhid yang benar sehingga mereka membutuhkan perincian mengenai ibadah dan muamalah. Yang kedua, ayat-ayat madaniyah menjelaskan secara rinci tentang jihad beserta hukum-hukumnya dan kaum munafik beserta segala permasalahannya, karena kondisi memang menuntut demikian. Hal itu timbul ketika diisyaratkan jihad dan timbulnya kemunafikan. Berbeda halnya dengan surat makiyah. Aswar atau huruf-huruf yang digunakan pada pembuka surat. Pengertian fawatih aswar. Istilah fawatih aswar terdiri dari dua kata, yaitu fawatih dan aswar. Fawatih merupakan jamak dari fatihah yang berarti pembuka, sedangkan aswar adalah jamak dari surah yang berarti surat, dan aswar bermakna surah-surah. Dengan demikian, istilah fawatih aswar secara harfiah berarti pembuka surat-surat. Secara istilah, fawatih aswar berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang huruf-huruf kata atau kalimat permulaan surat-surat Al-Quran. 2. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa fawatih aswar adalah pembuka atau permulaan surat-surat dalam Al-Quran, karena posisinya yang mengawali perjalanan teks-teks pada suatu surat Al-Quran. Macam fawatih aswar. A. Pembukaan dengan pujian kepada Allah atau al-istiftah bin al-istana. Pujian kepada Allah ada dua macam, yaitu pertama, menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan salah satu lafal berikut. Memakai lafal hamdalah terdapat dalam 5 surat dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Yang kedua, memakai lafal tabarak yang terdapat dalam 2 surah, yaitu Al-Furqan dan Al-Mulk. Yang kedua, mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif atau tanziahan sifatin naqsin dengan menggunakan lafal tasbih terdapat dalam 7 surah, yaitu Al-Isra, Al-A'la, Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saff, dan Al-Jumu'ah, dan At-Taghabun. B. Pembukaan dengan huruf-huruf yang terputus atau al-uhruful muqatta'ah. Pembukaan dengan huruf-huruf ini terdapat dalam 29 surat dengan memakai 14 huruf, yakni diulang-ulang tanpa huruf. C. Pembukaan dengan panggilan al-istifham bin nida. Allah membuka sejumlah surah dengan mengedepankan panggilan atau al-nida terdapat dalam 10 surah, yaitu nida untuk Rasulullah SAW berjumlah 5,
surah terdapat dalam surah Al-Ahzab, At-Tahrim, dan At-Tolak, Al-Muzammil, dan Al-Mudaththir. D. Pembukaan dengan jumlah khobariyah. Al-Istiftah bil al-Jum'ah al-Khobariyah itu dapat dilihat dalam surat At-Taubah, An-Nur, Az-Zumar, Muhammad, Al-Fat, Ar-Rahman, Al-Haqqah, Nuh, Al-Qadr, Al-Qari'ah, Al-Kautsar, Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamar, Al-Mu'minun, Al-Anbiya, Al-Mujadalah, Al-Ma'arij, Al-Qiyamah, Al-Balad, Abasa, dan At-Takasur. E. Pembukaan dengan sumpah atau al-istiftah bil qasam, yang artinya Allah mengedepankan al-qasam atau sumpahnya dalam beberapa surah. Di sisi Allah bersumpah dengan menyebut dengan sebagian makhluknya sebagai muqsam bih. F. Pembukaan dengan syarat atau al-istifat bis syarat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kejadian-kejadian tertentu dengan mengaitkannya dengan syarat. G. Pembukaan dengan perintah atau al-istiftah bil amr. Allah membuka surah-surah tertentu dengan menekankan al-amr atau perintah yang diarahkan kepada Rasulullah yang juga kepada umatnya. H. Pembukaan dengan pertanyaan atau al-istiftah bil istifham, yang artinya Allah menyampaikan istifham atau pertanyaan di permulaan surah-surah berikut, yaitu dalam surat An-Naba ayat ke-78, Al-Ghasyiyah ayat ke-88, Asy-Syarr atau Al-Insyirah ayat ke-94, Al-Fil ayat ke-105, dan Al-Maun ayat ke-107. I. Pembukaan dengan doa atau vonis. Al-Istiftah bid doa, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memvonis celaka kepada pihak-pihak yang mestinya celaka di permulaan beberapa surah, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat ke-83 dengan vonis wailul lil mutaffifin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang. Dalam surat Al-Humazah ayat 104 dengan vonis wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Dan dalam surat Al-Lahab ayat 111 dengan vonisnya tabat yada abi lahabi wa tab, yang artinya binasalah diri Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. J. Pembukaan dengan alasan atau al-istiftah bit ta'il, yang artinya Allah dalam satu-satunya surah, yaitu surat Al-Quraish ayat 106, mengedepankan penjelasan alasan atau at-ta'lil. Alasan dalam surah itu ditempatkan lebih dahulu dari sesuatu yang diperintahkannya, seperti yang diletakkan pada ayat ketiga. Rahasia huruf potong pada permulaan surah. Imam Az-Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf menyebutkan jumlah huruf potong yang digunakan pada permulaan surah-surah yang 29 itu ada 14 surah, yang berarti separuh dari 29 huruf-huruf hijaiyah. Ibnu Abbas mengatakan huruf-huruf potong itu merupakan singkatan dari nama-nama Allah. Misalnya, A. Alif singkatan dari Allah, B. Lam singkatan dari Latif, C. Mim singkatan dari Majid, D. Kaf singkatan dari Karim, E. H singkatan dari Hadi, F. Ya singkatan dari Hakim, G. Ain singkatan dari Alim, H. Sad singkatan dari Sodik. Nilai pendidikan dalam Fawatih As-Suwar. Berdasarkan pembahasan Fawatih As-Suwar di atas, secara tersirat terdapat nilai pendidikan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Kita dapat menemukan formula terkait metode pembelajaran sehingga dapat menunjang akan tercapainya tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Dalam Fawatih As-Suwar tergambar teknik membuka pelajaran yang baik, sehingga dapat membangkitkan minat dan motivasi peserta didik dalam belajar. Hal ini terlihat pada suatu pendapat yang mengatakan bahwa huruf muqatta'ah pada permulaan surat Al-Quran bertujuan membangkitkan minat orang-orang Arab untuk memperhatikan apa kelanjutan dari huruf-huruf tersebut. Unsur pembuka surat Fawatih As-Suwar.
Al-Quran mengandung beberapa ragam gaya dalam pembukaan suratnya. Gaya-gaya inilah yang disebut sebagai Fawati Aswar. Di antaranya adalah dengan satu pujian kepada Allah SWT. As-Sana ada dalam 14 surat, 2 panggilan atau anida ada dalam 10 surat, 3 sumpah atau qasam ada dalam 15 surat, 4 peletakan huruf syarat ada dalam 7 surat, 5 peletakan perintah secara langsung ada dalam 5 surat, 6 pertanyaan istifham ada dalam 6 surat, 7 dengan doa dan harapan ada dalam 3 surat, 8 dengan nalar, kaulitas, sebab akibat ada dalam 1 surat, 9 ada struktur DM, diterangkan menerangkan atau disebut dengan jumlah qobariyah ada dalam 23 surat. 10 dengan huruf-huruf terputus atau huruf al-muqatta'ah ada dalam 29 surat. Hikmah Fawatih Aswar. Al-Quran yang diturunkan di tengah masyarakat Quraisy notabene ahli dalam kebahasaan tentunya mempunyai keistimewaan dalam aspek kebahasaan mengingat eksistensinya sebagai mukjizat. Menurut sebagian musfasir, bentuk Fawatih al-Suwar ini berfungsi untuk menunjukkan kepada bangsa Arab akan kelemahan akal mereka. Pendapat lain mengenai Fawatih Aswar dapat digunakan sebagai tanbih, peringatan. Sebelum melontarkan uraian Al-Quran dalam arti menyadarkan perhatian mendengar, dikarenakan setelah adanya huruf-huruf tersebut pada umumnya Allah SWT. Fungsi Fawatih al-Suwar adalah untuk menyempurnakan dan memperindah bentuk-bentuk penyampaiannya dengan sarana pujian melalui huruf-huruf keistimewaan Al-Quran yang terungkap dengan adanya pembahasan Fawatih al-Aswar yang dalam Al-Quran biasa disebut dengan Awailu Aswar, Al-Ahruf, Al-Muqatta'ah, atau yang dalam terminologi sarjana barat dijustifikasi sebagai huruf-huruf misterius, the mystical letter of Al-Quran. Adapun hikmah mempelajari Fawatih Aswar itu secara pokok adalah supaya bertambah keimanan kita dan keyakinan kita terhadap kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Sekian dari kelompok kami, jika ada kurang mohon maaf, terima kasih.